Bina Iman kali ini kita akan membahas di dalam Kristus kita jadi kuat. Saudaraku, dalam hal ini saya akan bahas dua hal. Yang pertama, apa maksud di dalam Tuhan? Kemudian yang kedua, kenapa di dalam Tuhan itu kita bisa jadi kuat? Efesus 1 ayat 11 mengatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Ayat yang 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Nah, saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini kita orang Kristen menghadapi banyak tantangan, banyak tantangan yang luar biasa. Yang pertama, saya bisa katakan bahwa kita menghadapi tantangan iman, karena kita dipaksa untuk melawan atau untuk mengingkari kebenaran. Kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan gender itu laki-laki dan perempuan, tapi oleh sokongan dari organisasi dunia, kita orang Kristen, gereja-gereja terutama di luar negeri, dipaksa untuk menerima atau memberkati pernikahan yang sejenis. Dan kalau tidak mau, mereka mengancamnya. Dan yang kedua, kita menghadapi namanya tantangan kekudusan, yaitu mengikuti Tuhan tidak dengan maksud murni, tapi dengan maksud-maksud yang lain, yaitu memperkaya diri dan mengutamakan perkara-perkara yang sifatnya fana. Kemudian menggunakan kebenaran diri sendiri untuk membenarkan apa yang kita sukai. Biasanya kalau apa yang kita sukai, kemudian kita mencari atau kita mencari pembenaran dari diri kita sendiri untuk melegalkan apa yang kita sukai itu pun juga merupakan tantangan kekudusan yang akhir-akhir ini terjadi. Contohnya seperti Raja Saul. Jelas Raja Saul diperintahkan untuk memusnahkan semua orang Amalek, tetapi dia berpikir bahwa dia menyelamatkan raja-raja, kemudian ternak-ternak semua tanpa ternak-ternak yang terbaik, dan Saul berpikir untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Menurut Saul, pikiran Saul bahwa itu adalah baik. Ternyata justru itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saudara, jadi kita membutuhkan kekuatan ekstra untuk menghadapi tantangan yang semakin merangsek ini. Dan kekuatan kita yaitu bila kita berada di dalam Kristus. Apa arti berada di dalam? Berada di dalam itu artinya bahwa kita menjadi salah satu anggota tubuh Kristus. Nah, saudara, posisi tetap di dalam Kristus ini adalah dengan menjadi salah satu anggota atau bagian tubuh Kristus atau berfungsi sebagai tubuh Kristus. Artinya bahwa kita harus bekerja di dalam kelompok atau kebersamaan, yaitu Kristus sebagai kepala dan kita sebagai anggota tubuhnya. Atau dalam bahasa yang lebih keren, bekerja secara korporat. Nah, saudara, ketika kita menjadi salah satu bagian dari tubuh Kristus, maka kita akan peroleh bagian yang dijanjikan, supaya kita ini menjadi kepujian bagi kemuliaan-Nya. Nah, inilah bagian-bagian yang diperuntukkan apabila kita berada di dalam Kristus atau kita berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus, yaitu bagian kekudusan, bagian menjadi anak Allah, bagian kita dikasihinya, bagian kita diberikan penebusan atau pengampunan dosa, dan bagian kita diberi hikmat dan pengertian akan misteri Allah. Nah, semua bagian-bagian ini adalah kekuatan yang sifatnya supranatural. Untuk apa? Untuk menanggulangi, untuk melawan, untuk bertahan terhadap tantangan-tantangan pada akhir zaman yang tentu diarsiteki oleh kuasa kegelapan. Jadi kuncinya, kita hidup di dalam Kristus, yaitu dengan berfungsi menjadi salah satu anggota tubuh dan taat kepada kepala, maka kita memperoleh bagian-bagian warisan yang surgawi, maka kita akan menjadi kuat. Demikian Bina Iman kali ini, semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.